Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Komparatif Laporan Keuangan PT Campina AS Industri TBK tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya, kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua Aidil Zikri, yang ketiga Zahwailul Amri, yang keempat Farhan Hidayatullah, yang yang kelima Muhammad Rafi, dan materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Rafi. Kepada Muhammad Rafi, dipersilakan. Satu, aset. Aset lancar. Pada tahun 2022, aset lancar tercatat 772,68 miliar, kemudian merosot tajam sekitar 270,79 miliar, atau minus 35,05% menjadi 501,88 miliar di 2023. Dan berikutnya masih turun sekitar 29,33 miliar atau minus 5,84% ke 472,55 miliar. Rasio lancar hanya berada di 0,65 tahun 2023 dan 0,94 tahun 2024. Keduanya di bawah angka ideal 1, yang artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek cukup terbatas. Secara keseluruhan, aset lancar selama 2022 sampai 2024 menunjukkan tren melemah dan mencerminkan penurunan tingkat likuiditas. Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya kas dan setara kas yang berkurang besar, yaitu turun 258,79 miliar atau minus 51,10% di 2023 dan kembali turun 96,78 miliar atau minus 39,8% di 2024. Aset tidak lancar. Kebalikannya, aset tidak lancar justru mengalami lonjakan dari 302,09 miliar di tahun 2022, naik hampir 2 kali lipat, 94,26% menjadi 586,83 miliar di tahun 2023. Lalu bertambah lagi 23,78 miliar, yaitu 40,05% ke 624,6 miliar di tahun 2024. Rasio aset tidak lancar tercatat 1,94 di tahun 2023 dan 1,04 di tahun 2024, yang mengindikasikan aset ini dalam kondisi cukup solid. Kenaikan terbesar datang dari aset tetap Metro bertambah 104,5 miliar di tahun 2023 dan 20,2 miliar di tahun 2024, serta peningkatan investasi. Komposisi aset juga bergeser. Terlihat dari rasio aset tidak lancar terhadap total aset, 0,28 di tahun 2022 naik ke 0,54 di tahun 2023, lalu 0,58 di tahun 2024. Total aset, nilai total aset relatif stabil dari 1,7 triliun di tahun 2022 menjadi 1,08 triliun di tahun 2023 sampai 2024. Namun strukturnya bergeser. Tahun 2022 lebih banyak ditopang aset lancar, sedangkan 2024 lebih didominasi aset tidak lancar. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Rafi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan Hidayatullah. Kepada Farhan Hidayatullah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dua, liabilitas. Liabilitas jangka pendek. Kewajiban jangka pendek meningkat signifikan dari Ya. 72 miliar pada tahun 2022 menjadi 78 miliar pada tahun 2023 atau naik sebesar 5,61 miliar atau 7,75%. Lalu naik lagi 15,58 miliar atau 19,97% ke 93,600 miliar. Rasionya juga naik ke 1,8 pada tahun 2023 dan 1,20 pada tahun 2024, yang berarti beban kewajiban jangka pendek semakin berat.
Kedua, kenaikan ini utamanya berasal dari utang usaha, baik kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi. Ketiga, proporsi liabilitas lancar terhadap total aset pun naik pada 0,07 pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 0,69 pada tahun 2024. Ini menandakan porsi kewajiban jangka pendek makin besar dalam struktur aset. Liabilitas jangka panjang, sebaliknya kewajiban jangka panjang turun. Dari 60 miliar 900 juta pada tahun 2022 berkurang sebesar 2,8 miliar atau minus 4,68% menjadi 58,1 miliar pada tahun 2023. Lalu berkurang lagi pada 3,47 miliar atau minus 5% ke 54,6 miliar. Rasio tercatat 0,95 pada tahun 2023 dan 0,94 pada tahun 2024. Menunjukkan adanya pelunasan sebagian kewajiban jangka panjang yang dapat dipandang positif. 3. Ekuitas. Total ekuitas mengalami peningkatan dari 941,45 miliar pada tahun 2022, naik sebesar 11 miliar dengan persentase 1,19% menjadi 952 miliar dan sedikit mengalami penurunan di tahun berikutnya sebesar 17,66 miliar dengan persentase minus 1,8 miliar menjadi 934,97 miliar pada tahun 2024. Sehingga mengalami peningkatan dari 941,45 miliar pada tahun 2022, naik sebesar 11 miliar dengan persentase 1,19% menjadi 952 miliar pada tahun 2023 dan sedikit mengalami penurunan di tahun berikutnya sebesar 17,66 miliar dengan persentase minus 1,85% menjadi 934 miliar pada tahun 2024 sehingga rasio yang didapatkan yaitu 1,01 pada tahun 2023 dan 0,98 di tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan cukup konsistennya ekuitas pada tahun 2022 dan sampai 2024. Peningkatan terutama dipengaruhi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Namun terdapat penurunan dari sisi belum ditentukan penggunaannya di tahun 2024 sebesar 30,3 miliar dan kerugian komprehensif lain pada 2,9 miliar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farhani Hidayatullah. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aidil. Pada Aidil dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Berikut laporan laba rugi PT Kapina Ice Cream Industri Tbk tahun 2022-2024 yang dianalisis menggunakan analisis komparatif metode year to year dan index number trend analysis. Yang pertama, metode year to year. Laba kotor menunjukkan tren kenaikan meskipun dengan laju pertumbuhan yang berbeda tiap tahun. Dari 629,3 miliar pada 2022 meningkat 40,73 miliar menjadi 669,76 miliar di 2023, lalu bertambah tipis 2,34 miliar menjadi 672,10 miliar di 2024. Rasio tercatat 1,06 pada 2023 dan kembali ke 1 pada 2024. Hal ini merefleksikan adanya pertumbuhan penjualan bersih sekaligus efisiensi dalam pengendalian beban pokok penjualan sepanjang 2022 sampai 2024. Laba dari usaha, itu kinerja laba usaha sempat meningkat di 2023 namun tertekan pada 2024. Dari 147,20 miliar naik menjadi 2,72 miliar menjadi 149,93 miliar
Kemudian turun drastis pada 2024 menjadi 114,90 miliar. Penurunan ini terutama turun disebabkan oleh naiknya pos beban yang menekankan hasil usaha. Laba tahun berjalan, pada laba bersih tahun berjalan, perusahaan masih mencatat pertumbuhan pada 2023, namun tren tersebut berbalik di 2024. Hal ini menandakan bahwa meski 2023 cukup positif, pada 2024 kinerja laba melemah signifikan. Total pendapatan komprehensif tahun berjalan itu total pendapatan komprehensif juga mengikuti pola serupa. Dari 2022 ke 2023 terjadi peningkatan 7,91 miliar, namun 2024 menurun sebesar 28,85 miliar. Secara keseluruhan, setelah sempat membaik pada 2023, performa keuangan perusahaan melemah kembali dari 2024. Yang kedua yaitu metode index number. Laba kotor index number pada 2023 mencapai 106% atau naik 6% dibanding tahun dasar 2022. Tahun 2024 hanya sedikit bertambah menjadi 106,35% atau naik tipis 0,35% dari tahun sebelumnya. Artinya laba kotor cenderung stagnan. Pertumbuhan yang minim ini mengindikasikan bahwa margin mulai tertekan karena kenaikan beban pokok hampir sejalan dengan peningkatan penjualan. Laba dari usaha itu indeks laba usaha pada 2023 berada di level 101,85% atau naik 1,85% dari 2022. Namun di 2024 turun tajam ke 77,49%, setara penurunan 22,51 dari tahun dasar. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja operasional masih terjaga di 2023, tetapi pada 2024 terbebani oleh meningkatnya biaya penjualan serta administrasi sehingga efisiensi perusahaan menurun cukup signifikan. Laba tahun berjalan pada laba bersih indeks di 2023 tercatat 100,5,9%. Akan tetapi pada 2024 menjadi 76,21. Hal ini menunjukkan profitabilitas masih positif pada 2023, namun mengalami pelemahan besar pada 2024 sejalan dengan turunnya laba usaha. Dengan demikian, meski kinerja komprehensif perusahaan sempat membaik pada 2023, pada 2024 terjadi penurunan tajam yang menegaskan melemahnya profitabilitas secara keseluruhan. Baik, itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aidil Zikri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zahwaril Amri. Kepada Amri, Terima kasih moderator. Selanjutnya arus kas. Laporan arus kas. Berikut adalah laporan arus kas pada PT Campina Es Krim Industri Tbk tahun 2022-2024 yang akan dianalisis menggunakan analisis komparatif dengan metode year to year, change analysis, dan metode index number trend analysis. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode 2022-2023, kas bersih dari operasi meningkat 23,09 miliar rupiah atau lebih besar 12,95%. Menandakan aktivitas utama perusahaan masih mampu menghasilkan arus kas positif, namun di 2023 sampai 2024 terjadi pembalikan drastis, turun 89,10 miliar rupiah. Sehingga rasio yang sebelumnya 1,13 merosot menjadi 0,56. Jika dilihat dari indeks, 2024 hanya mencapai 63% atau turun 37% dibanding tahun dasar. Kondisi ini mencerminkan tekanan berat pada kinerja operasional yang kemungkinan disebabkan oleh beban operasional yang meningkat, penurunan penerimaan kas dari pelanggan, atau meningkatnya pembayaran kepada pemasok. Tahun 2024 memperlihatkan masalah likuiditas serius dari sisi operasi,
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi. Kas dari investasi pada 2022 sampai 2023 justru negatif, turun 266,13 miliar, mengindikasikan adanya belanja modal besar seperti pembelian aset tetap atau instrumen investasi. Tetapi di 2023 sampai 2024 berbalik positif dengan kenaikan 251,11 miliar rupiah yang mengarah pada pelepasan aset atau realisasi investasi. Secara indeks, posisi 2024 hanya 119,66% atau naik 19,66% dari tahun dasar. Dengan kata lain, perusahaan mengurangi aktivitas belanja modal dan lebih banyak melakukan penjualan aset atau investasi, kemungkinan sebagai upaya menutup kekurangan kas. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di 2022 sampai 2023, kas pendanaan turun 88,27 miliar, yang utamanya berasal dari pembayaran dividen. Namun pada 2023, kas pendanaan turun 88,27 miliar, yang utamanya berasal dari pembayaran dividen. Namun pada 2023 sampai 2024 tidak terdapat arus kas dari pendanaan. Artinya, perusahaan tidak melakukan pembayaran dividen maupun aktivitas pendanaan lain. Indeks turun ke 57,14% di 2024. Keputusan untuk meniadakan dividen atau aktivitas pendanaan pada tahun tersebut dapat diartikan sebagai langkah menjaga likuiditas setelah turunnya arus kas operasi. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra Abri. Sekian dari kelompok kami. Apabila saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam.